Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, khususnya anak kelas 5. Oke, tentunya Bapak berharap kalian selalu semangat walaupun kita masih belajar dari rumah atau masih melakukan pembelajaran daring. Tentunya tidak, Bapak mengharapkan ini tidak mengurangi manfaat dan nilai pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, yang kita akan pelajari hari ini. Oke, anak-anak, tentunya hari ini Bapak coba untuk membahas sedikit materi tentang aktivitas kebugaran jasmani, yaitu yang termasuk di dalamnya ini latihan daya tahan jantung. Oke, pertama-tama nih, apa sih daya tahan jantung itu? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung dalam menyuplai oksigen untuk kerja otot tubuh dalam jangka waktu yang lama. Oke, itu pengertiannya. Untuk yang kedua nih, terus Pak, tujuan kita mempelajari latihan daya tahan jantung ini untuk apa Pak? Pertama, menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani ini. Kedua, melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah aktivitas fisik. Oke. Contoh, untuk contoh sederhananya dalam kita mengukur daya tahan jantung itu, yaitu nih, praktekkan, coba dipraktekin di rumah nanti. Ini tangan kita. Coba tempelkan 2 jari di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Tempelkan dan rasakan denyut nadinya. Nanti kalian hitung berapa denyut nadi kalian selama 30 detik. Nah, kalau sudah dihitung nanti berapa jumlah denyut nadi dalam 30 detik, tinggal dikali 2 jumlahnya. Oke. Dan jika jumlahnya sudah ketemu, nanti itu apabila denyut nadi kalian berkisar antara 70 sampai 80 kali per menit pada waktu kalian bersantai ataupun tidak melakukan aktivitas yang berat atau beristirahat, itu masuk dalam jumlah denyut nadi yang normal. Oke. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi daya tahan jantung. Pertama, umur. 2, ada jenis kelamin. 3, keturunan. Dan 4, latihan atau aktivitas fisik. 1, umur. Tentunya umur. Semakin umur kita bertambah, semakin tua kita umurnya itu, daya tahan jantung kita akan semakin menurun. Oke, itu faktor umur. Kedua, jenis kelamin. Daya tahan jantung kita antara pria dan wanita tentunya berbeda. Oke, tentu berbeda karena kemampuan fisik wanita dan pria itu berbeda. Ketiga, keturunan. Keturunan biasanya kalau keturunan ini ada berupa nih, ada beberapa kasus kayak keturunan dari orang tuanya yang memiliki kelainan jantung, segala macam penyakit bawaan, ya kurang lebih seperti itu. Keempat, latihan atau aktivitas fisik. Daya tahan jantung seseorang yang sering melakukan aktivitas atau latihan atau olahraga tentunya sangat berbeda dengan daya tahan jantung seseorang yang tidak atau jarang melakukan aktivitas fisik atau yang berolahraga. Nah, oke. Manfaat daya tahan jantung nih apa nih? Oke, yang pertama, mengurangi bahaya gangguan jantung tentunya. Daya tahan jantung yang baik akan berpengaruh pada kesehatan jantung kita. Kedua, menjaga tekanan darah tetap normal. Ketiga, mengatur kadar lemak dalam darah. Nah, ini yang sering terjadi pada usia-usia orang dewasa. 1, penyakitnya nih, tensi atau darah tinggi. 2, kolesterol. 3, jantung koroner. Nah, itulah manfaat kita melakukan
atau memiliki daya tahan jantung yang baik ini untuk mengurangi resiko kena penyakit seperti itu. Oke. Dan ke berapa tadi ya? 1, 2, 3. Oh, ketiga, daya tahan jantung yang baik tentunya akan berpengaruh dalam kita melakukan aktivitas berat, olahraga atau segala macam itu. Kalau daya tahan jantung kita baik, tentunya kita tidak akan mudah mengalami kelelahan yang berarti. Artinya nih, semakin bagus daya tahan jantung kita, semakin lama kita bisa melakukan aktivitas berat atau berolahraga. Oke. Ya mungkin untuk penjelasan sedikit tentang daya tahan jantung itu manfaat, faktor yang mempengaruhi, bagaimana cara menghitung, tujuannya untuk apa, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tugas anak-anak hari ini Bapak minta satu, cari jenis-jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Oke. Sumbernya tidak Bapak batasi, silakan cari di berbagai sumber, mau internet, buku, segala macam, silakan. Dan yang kedua, Bapak minta kalian praktekkan dan videokan gerakan jenis dua gerakan lah, minimal 2 gerakan latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung yang kalian cari tadi. Oke, pengumpulan tugasnya Bapak minta yang untuk jenis-jenis latihan itu tadi ditulis di kertas dan difoto. Untuk prakteknya Bapak minta, mohon untuk orang tua divideokan dan di share ke grup paguyuban kelas 5. Oke. Mungkin untuk hari ini demikian. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.